Tren HP lipat kayaknya masih bakal terus berlanjut ya di tahun 2024 ini. Bahkan sekarang dengan harga 8 juta aja, kita udah bisa dapetin smartphone flip yang punya look mewah kayak Tecno Phantom V Flip 5G. Harga yang ditawarin emang menarik, ditambah lagi dengan promo diskon dan bonus bundling terbarunya. Tapi jangan buru-buru beli ya, wajib simak dulu review dari kita. Karena dengan harganya yang terjangkau, pasti banyak nih yang dikorbanin dari smartphone flip ini kalau dibandingin sama smartphone flip dari Samsung atau Oppo. Di paket pembeliannya, Tecno Phantom V Flip 5G ini udah termasuk fast charging 45 watt dan juga hard case. Masih lebih oke ya kalau dibandingin Galaxy Z Flip yang cuma ngasih kabel. Tecno Phantom V Flip 5G ini desainnya cakep, bodinya slim dan punya leather finish body. Layar depannya jadi satu dengan frame kamera, tapi ukurannya cuma 1,32 inch. Karena layar depannya kecil, jadi fitur di layar depannya ini cukup terbatas. Ada 9 tiles yang kita bisa tambahkan selain music player dan always on display. Yang lucu sih, ada pad interaktif yang bisa diganti-ganti sebagai always on display-nya. Experience-nya malah kayak layar smartwatch ya, cuma minus health tracking aja. Ya kalau dibandingin sama secondary screen dari Find and Flip atau Galaxy Z Flip 5 yang gede, udah pasti beda experience-nya. Tapi yang penting ada preview kamera sih, jadi kita bisa capture foto atau video selfie pakai kamera belakangnya. Fitur ini sih yang bikin nyaman pakai HP flip, nggak perlu repot bawa tripod, kita bisa nempatin smartphone di mana aja. Sesuaikan sudut capture dan tinggal capture aja foto atau video pakai kamera belakangnya. Jadi hasilnya lebih maksimal kalau dibandingin foto atau video pakai kamera depannya. Nah, ketika dilipat, bagian layarnya hampir nggak ada gap, cuma ada gap sedikit di area engsel. Looks-nya emang kelihatan mewah ya, tapi dari build quality bodinya agak kurang sih menurut saya. Ketika digenggam dalam kondisi terlipat, bagian atas dan bawah kadang berasa bergeser. Dan sadly, lining di bagian framenya ini sudah mulai pudar setelah penggunaan selama sebulanan. Tapi nggak gitu keganggu ya secara fungsional. Fingerprint sensor ada di bagian kanan menyatu dengan tombol powernya. Ukurannya cukup kecil ya, dan kadang pas unlock dengan fingerprintnya masih sering ngalamin gagal unlock. Dan yang juga perlu diingat, smartphone ini nggak ada IP rating ya, jadi dijaga baik-baik, jangan kena air atau debu. Nah, ketika dibuka, kita bisa nikmatin layar jernih berukuran 6,9 inch. Panel layarnya LTPO AMOLED dengan 120Hz refresh rate dan brightness-nya up to 1000 nits. Resolusi layarnya Full HD Plus dengan kepadatan pixel yang tinggi. Displaynya jernih, tapi sayang di bagian lipatan layarnya masih cukup ketara jejak lipatan layarnya. So far dari experience displaynya cukup nyaman ya. Dipakai buat scroll timeline sosmed, nonton streaming movie, ataupun main game, cukup puas dengan kualitas displaynya. Kalau dibandingin sama Find and Flip atau Galaxy Z Flip 5, emang brightness-nya paling kecil ya, tapi 1000 nits udah lebih dari cukup dan masih nyaman digunakan walaupun di bawah sinar matahari. Speakernya stereo, loudness-nya kenceng dan suaranya jernih. Nah, lanjut kita bahas hasil kameranya ya. Under the hood, di frame kameranya ini terdapat dual kamera dengan 64 megapiksel kamera utama dan 13 megapiksel lensa ultrawide. Setup standar kamera mid-range ya, terlebih lagi tanpa OIS. Nah, ketika saya coba foto dengan mode auto AI, hasil foto terlihat detail dengan dynamic range yang cukup luas. Warnanya terlihat pop-up ya, terutama di bagian rumput dan langit. Tapi ketika switch ke mode ultrawide, saturasi warnanya menurun, lebih wash dan detailnya sedikit berkurang. Foto indoor hasilnya juga oke di mode AI. Minim noise di area gelap dan backlight bisa diatasi dengan bantuan AI-nya. Foto ultrawide di indoor juga hasilnya terlihat cukup bagus dengan minim noise dan distorsi. Dengan mode portrait AI, hasil fotonya cerah dan bisa mempercantik wajah dengan baik. Blurnya oke, namun di area yang kompleks seperti rambut, AI-nya kurang bisa memberikan separasi yang rapi antara foreground dengan background blurnya. Foto di kondisi malam, AI-nya cukup bisa membantu menaikkan exposure dengan menerapkan multi exposure capture. Dengan ukuran piksel yang besar, hasilnya terlihat lebih terang. Namun karena tanpa OIS, pastikan pengambilan foto tetap stabil. Nah, yang agak mengecewakan menurut saya adalah hasil videonya. Ketika kita record dengan kualitas Full HD di 30 fps, ternyata hasilnya ada di 26 fps, sehingga ketika kondisi bergerak, gambarnya terasa patah-patah. AI-nya coba menstabilkan gambar ketika kita bawa bergerak, namun karena belum dilengkapi dengan OIS, perekaman video masih terlihat shaky jika di-capture tanpa tripod. Smartphone ini juga bisa rekam video di resolusi 4K, namun stabilisasi AI atau AIS-nya tidak bisa bekerja di resolusi ini, sehingga hasilnya terlihat lebih shaky lagi. Nah, di depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel yang dilengkapi dengan autofocus.
Untuk smartphone flip, kamera depannya agak jarang dipakai sih, karena kualitasnya cukup berbeda dengan kamera belakangnya. Lebih bagus kalau kita capture selfie pakai kamera utamanya, tapi buat ngevlog atau video call, hasilnya masih cukup bagus. Nah, yang jadi pembeda utama ada di chipsetnya. Tenno menerapkan chipset mid-range di smartphone flip ini, sehingga harganya bisa lebih terjangkau. Chipset yang dipakai adalah MediaTek Dimensity 8050 dengan fabrikasi 6 nanometer. Bukan berarti chipsetnya jelek ya, so far chipset ini mampu handle daily usage smartphone ini tanpa kendala. Buka beberapa aplikasi sekaligus, switch antar aplikasi, dan bahkan multitasking picture-in-picture atau split screen kayak gini masih kerasa smooth. Chipset ini menggunakan octa-core prosesor dengan 1+3 performance core Cortex A78 dan 4 efisiensi core Cortex A55 dengan GPU Mali G77 MC9. Hanya ada satu varian RAM dan storage ya, yaitu 8GB RAM dengan storage 256GB UFS 3.1. Storage-nya nggak bisa ditambah ya, karena nggak ada slot microSD dan smartphone-nya ini hanya support single SIM card aja. Dari hasil uji benchmark dengan Antutu, skor benchmarknya bisa mencapai angka di atas 720.000. Untuk smartphone di range harga 8 juta, kalau lihat dari performanya aja emang kurang maksimal ya buat saat ini. Terlebih lagi kalau dipakai buat ngegame, soalnya layarnya juga nggak gitu mendukung ya, terutama game-game yang butuh swipe layar dengan lancar. Contohnya pas saya coba main Pokemon Go, agak susah ya buat lempar dengan tepat si Pokeball pas mau capture Pokemon. Tapi buat dipakai main game-game casual, experience-nya so far masih lancar ya. Nah kalau kita coba main game PUBG Mobile di setting grafis maksimalnya, ada di setting grafis ultra dengan frame rate high. Kalau dari experience performa gamingnya, Dimensity 8050 ini masih oke buat handle game kompetitif, terlepas dari experience swipe layarnya yang kurang maksimal. Bisa ngegame tapi nggak disaranin lama-lama. Saya coba main satu game dengan waktu kisaran 30 menitan, bodi bagian kamera terasa hangat. Nah, Tenno Phantom V Flip 5G ini punya baterai 4000 mAh, sedikit lebih besar ya dari Galaxy Z Flip 5. Dengan baterai sebesar ini, udah cukup buat penggunaan smartphone seharian karena layar dan chipsetnya yang irit daya. Pas pemakaian padat dan butuh charging cepat, smartphone ini udah support fast charging hingga 45 watt. Saya coba tes charging dari 10% ke 100% dan cuma butuh waktu 48 menit aja. Chargernya emang lebih gede sedikit kapasitasnya dari Find Entry Flip, tapi dari build quality chargernya berasa agak kurang solid kalau dibandingin Superfook-nya Oppo. Dari user experience-nya nggak ada keluhan ya selama pakai HP ini. Tenno Phantom V Flip 5G ini pakai iOS versi 13 berbasis Android 13. Animasi wallpaper saat unfold HP ini terlihat smooth. Customize theme-nya juga cukup mudah dan beragam. Shortcut-nya user-friendly ya, dan multitasking terasa lancar. Di smartphone ini terdapat juga beberapa special feature yang bisa dipakai sesuai kebutuhan. Dari overall experience saya sebulan pakai HP ini, bisa dibilang Tenno bisa jadi salah satu pilihan yang oke kalau mau smartphone flip di harga 8 juta. Agak susah ya kalau dibandingin sama second-hand Galaxy Z Flip 3, karena untuk HP lipat kayak gini, saya lebih saranin beli baru sih. Tapi yang udah dijelasin di video, kita juga harus siap sama beberapa hal yang memang disesuaikan dengan harganya. Di antaranya adalah ukuran layar depan yang kecil, build quality design yang masih perlu improvement, serta chipset dan kameranya yang masih setara dengan smartphone kelas mid-range. Kalau menurut kalian gimana? Komen yuk, kita diskusi bareng mengenai Tenno Phantom V Flip 5G ini. Sekian dulu ya review dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya.